は俺の物語だ! Cerita dimulai saat Ishiki dan kelompoknya sedang beristirahat di dekat rumah warga yang telah hancur akibat pertempuran sebelumnya. Angin sore terasa berat, dan debu masih berterbangan di udara. Ishiki duduk bersandar pada tembok yang retak, lalu menatap ke arah Kode yang tampak gelisah dan tidak tenang. "Kode," kata Ishiki pelan, "tenangkan dirimu dulu. Kita masih punya waktu sebelum pertarungan besar besok. Kau tahu, kita punya sensorik yang bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sekarang, mereka semua juga sedang beristirahat, sama seperti kita. Jadi tidak ada gunanya kau terus khawatir seperti itu." Kode menatap tanah, lalu menarik napas panjang. Ishiki melanjutkan, "Lebih baik kau bergabung bersama kami, isi kembali energimu. Pertarungan besok akan sangat berat. Kita butuh kekuatan penuh." Dengan sedikit ragu, Kode akhirnya duduk di dekat Ishiki. Ia menatap api kecil di depan mereka, lalu berkata pelan, "Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Apa yang akan kita lakukan besok?" Hidari yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. "Musuh kita tidak bisa diremehkan. Ada beberapa shinobi yang sangat terampil. Pria dengan mata syaringan itu juga luar biasa. Dan ada beberapa dari mereka, seolah tidak bisa mati. Mereka hidup kembali setiap kali kita mengira sudah mengalahkan mereka." Kode mengangguk pelan, lalu menimpali, "Ya, itu karena Jutsu Edo Tensei. Sangat merepotkan. Orochimaru adalah orang yang menggunakannya, kan?" Ishiki menggeleng pelan. "Tidak sepenuhnya benar," katanya. "Orochimaru memang bisa menggunakannya, tapi bukan dia yang menciptakannya. Pria berambut putih, yang memiliki kekuatan teleportasi seperti Boruto, dialah penciptanya. Jadi bisa dibilang, musuh kita adalah orang-orang yang terampil dan hampir abadi. Mereka hanya bisa dikalahkan dengan cara disegel." Ia berhenti sejenak, lalu menatap tangannya. "Kekuatan penyegelan dari klan Uzumaki masih tersisa dalam diriku. Aku bisa menggunakan Shiki Fujin. Itu cara yang cukup efektif, tapi mudah terdeteksi. Aku harus mempelajari cara penyegelan lain. Tidak akan lama." Sementara itu, di desa Sunagakure, terjadi hal mengejutkan. Gaara akhirnya sadar kembali. Bayangan Hagoromo dan Shukaku yang melihatnya pun tampak kaget. Saat mereka mendekat, muncul sosok Mitsuki yang rupanya telah kembali ke desa Suna untuk menjalankan misinya sendiri, menyelamatkan Kazekage. Mitsuki berdiri di samping Gaara yang masih lemah. Ia tampak tenang. Shukaku langsung bertanya, "Bagaimana kau bisa menyadarkannya, Mitsuki?" Hagoromo menatap Mitsuki dalam diam, lalu berkata, "Aku tidak tahu apa yang baru saja kau lakukan, tapi ini menakjubkan. Mungkin ini bisa menjadi kunci untuk menyadarkan semua orang tanpa harus menghancurkan akar pohon cakra." Mitsuki menunduk sejenak. "Itu tidak mudah," katanya lirih. "Aku menggunakan ini." Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah buah cakra kecil yang bercahaya samar. Shukaku dan Hagoromo langsung terkejut. "Dari mana kau mendapatkan itu?" tanya Shukaku cepat. Mitsuki menatap buah itu lama sebelum menjawab. "Waktu aku bertarung dengan Sumeaka, aku hampir mati. Saat masuk ke mode Sage tertinggi, aku merasakan sesuatu aneh dalam tubuhku. Energinya sangat besar, bahkan aku hampir kehilangan nyawa. Baru setelahnya aku sadar, itu efek dari Orochimaru. Dulu dia sempat memakan setengah buah cakra Shibai, yang sebelumnya dipegang oleh Jura. Entah bagaimana, sebagian energi itu mengalir ke dalam Sage modeku." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan nada berat, "Ketika aku mencapai puncak mode Sage itu, tubuhku mengeluarkan energi besar. Energi itu membentuk buah ini. Saat aku menyentuh tubuh Gaara dengan buah itu, dia sadar kembali. Tapi setelah itu aku sempat pingsan beberapa menit." Hagoromo menghela napas panjang. "Aku mengerti," katanya serius. "Tapi aku khawatir, nyawamulah yang menjadi gantinya. Buah itu mungkin bisa menyadarkan orang lain, tapi mungkin akan menguras hidupmu sedikit demi sedikit." Mitsuki hanya diam, sementara Shukaku menatapnya dengan ekspresi khawatir. Gaara kemudian pelan-pelan membuka matanya sepenuhnya dan berkata, "Kalau begitu, kita harus mencari cara lain. Kita tidak bisa terus mengorbankan nyawa demi menghentikan penyerapan akar pohon cakra." Di sisi lain, di dimensi Shibai, pertempuran sedang mencapai titik paling menegangkan. Madara terlihat sudah tidak mengenakan baju tempurnya.
Napasnya berat, tapi matanya tetap tajam. Ia berdiri bersama Kaguya dan dua cucu Hagoromo. Mereka telah membuat Shibai terdesak. Dewa Otsutsuki itu tampak melayang di udara, namun tiba-tiba pedang Susanoo milik Madara meluncur dengan cepat ke arahnya. Shibai menahannya dengan tangan kosong. Namun, di saat bersamaan, Indra menembakkan panah api hitam ke arah Shibai. Api itu membakar tubuh sang dewa, membuatnya menjerit kesakitan. Madara tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat dan menyemburkan api besar ke arah Shibai. Tubuh Shibai terbakar, dan dalam kepanikan, ia segera mengeluarkan elemen air dari tubuhnya, menciptakan gelombang besar untuk memadamkan api. Kaguya menatap luka di tubuh Shibai dan berkata cepat, "Madara, ini saatnya. Seranganmu berhasil membuatnya terluka parah." Ia lalu mengeluarkan mata Byakugan milik Shibai yang disimpannya dan menyerahkannya kepada Madara. "Ambillah. Aku yakin kekuatanmu akan jauh lebih besar jika kau memiliki mata ini." Madara menatap mata itu, lalu mengangguk. "Baik," katanya. Ia mencopot mata Sharingan kirinya dan menggantinya dengan Byakugan Shibai. Seketika penglihatannya berubah. Ia melihat bayangan masa lalu, sekitar 200 tahun sebelumnya. Di sana, ia melihat wajah ayah Momoshiki berbicara dengan Shibai muda. "Sial," gumam Madara pelan. "Aku bisa melihat masa lalu." Shibai versi masa lalu sedang berbicara dengan ayah Momoshiki. Kaguya menatapnya dan menjawab, "Itu masuk akal. Shibai sudah menjadi dewa selama ratusan tahun. Matanya pasti masih terhubung dengan masa lalunya." Namun ternyata, Shibai yang terluka mendengar percakapan mereka. Dengan wajah marah, ia terbang mendekati Madara, mencekiknya, dan membantingnya ke tanah dengan keras. Ia memegang tangan Kaguya dan berteriak, "Bagaimana mungkin mataku masih terhubung dengan masa lalu?" Pertarungan antara Shibai dan Kaguya sedang berlangsung sengit ketika tiba-tiba Madara menghentikan gerakannya. Ia memegang mata kirinya yang kini telah digantikan oleh Byakugan milik Shibai. Dengan nada terkejut, ia berkata pelan, "Tunggu sebentar, sepertinya mata ini sedang memperlihatkan sesuatu padaku. Aku bisa melihat Sasuke di sana." Kaguya menatapnya heran. "Apa maksudmu?" tanyanya. Madara menghela napas. Sepertinya Shibai dari masa lalu dan ayah Momoshiki sedang bergerak mencari Momoshiki juga. Tapi entah bagaimana, mereka justru bertemu Sasuke. Di sana, Sasuke terlihat sedang bertarung dan menyiksa Urashiki. Dia berhasil membuat Urashiki tidak berdaya, tapi sebelum sempat menghabisinya, ayah Momoshiki tiba-tiba muncul dan langsung mencekiknya. Kaguya terdiam sejenak, mendengarkan dengan cermat. Madara melanjutkan ceritanya sambil memejamkan mata, mengikuti apa yang ia lihat dari penglihatan Byakugan. Shibai yang dari masa lalu itu tampak berbeda. Dia terlihat lebih tenang, seakan tidak ingin membunuh siapapun. Dia bahkan sempat ingin menyuruh ayah Momoshiki melepaskan Sasuke, tapi dia mengurungkan niatnya setelah melihat Urashiki kecil, anak 9 tahun, terkapar di tanah dengan luka yang parah. Madara berhenti sebentar, lalu menatap Kaguya. Sasuke dalam bahaya. Boruto tidak bersamanya kali ini. Dia sedang pergi mengejar Kinshiki. Kaguya menatap tajam. "Kalau begitu, di mana Boruto sekarang?" "Dia sudah sampai di desa Megakure," jawab Madara. Di sana, dia sedang berhadapan dengan Kinshiki dan pasukan ayah Momoshiki. Boruto melayang di depan Momoshiki dan bertanya dengan nada tegas, "Apakah ini yang membuatmu tertahan?" Madara kemudian tersenyum tipis. Momoshiki menjawabnya dengan tenang. "Kau cukup berani, Boruto. Tapi menyelamatkanku sama saja dengan bunuh diri." Kembali ke dimensi sekarang, Shibai dari masa depan menginjak dada Madara dengan keras. Ia menatapnya tajam dan bertanya, "Apa yang dikatakan Sasuke di sana?" Madara berusaha berbicara di antara tekanan kakinya. "Sasuke sudah menyampaikan semuanya kepada dirimu, versi dirimu yang ada di masa lalu. Dia memberitahukan semua peristiwa yang terjadi di masa depan." Shibai terlihat bingung. "Apa maksudmu? Diriku yang di masa lalu tahu tentang semua ini?" Madara mengangguk pelan. "Benar. Dari yang kulihat, Shibai masa lalu sedang mempertimbangkan sesuatu. Sepertinya dia mengingat ramalan yang pernah diceritakan gurumu waktu itu." Shibai tampak kaget.
Ia tidak menyangka bahwa penglihatan matanya masih terhubung dengan masa lalunya. Ia berbisik pelan, "Jadi, aku sendiri yang akan mengurus masalah ini?" Madara menjawab lirih, "Mungkin begitu. Tapi itu belum pasti. Aku hanya tahu bahwa dirimu di masa lalu sedang berpikir keras tentang keputusan yang harus diambil." Belum sempat Shibai bertanya lagi, Ashura tiba-tiba mengaktifkan avatarnya dan langsung menyerang. Tubuhnya diselimuti cahaya biru seperti energi rasengan besar. Shibai melompat ke belakang untuk menghindar, tapi Ashura terus mengejarnya. Ia meninju udara, menciptakan pusaran cakra yang mengarah tepat ke dada Shibai. Shibai menahan serangan itu dengan bilah besi hitam dari tangannya. Benturan besar terjadi, dan energi dari serangan itu hampir memantul kembali ke Ashura. Namun sebelum Ashura terpental, Nagato muncul dan menarik tubuhnya dengan Shinra Tensei, membuat Ashura terhindar dari bahaya. Shibai mendecakkan lidahnya. "Bocah bermata Rinnegan itu selalu mengganggu," katanya dengan nada kesal. "Kekuatan gravitasinya benar-benar menjengkelkan. Aku akan menghabisinya sekarang juga." Dengan cepat, Shibai menghilang dan muncul di belakang Nagato menggunakan portal ruang. Ia mengangkat tangannya, siap menyegel Nagato menggunakan jurus maha kuasanya. Namun tiba-tiba, semburan api besar melesat ke arahnya. Shibai langsung menahan serangan itu dengan tangan kirinya. Api itu panas dan padat, dan ketika asapnya menghilang, terlihat sosok Kakuzu berdiri dengan tatapan tajam. Madara yang masih tergeletak di tanah hanya bisa bergumam, "Kakuzu, dia masih hidup?" Kakuzu menatap Shibai tanpa takut. "Aku tidak peduli kalau nanti mati lagi," katanya tenang. "Setidaknya kali ini aku bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk para shinobi. Selama ini aku hanya hidup sebagai pembunuh bayaran, membunuh sesuai pesanan. Tapi sekarang, aku bisa berbuat sesuatu dengan pilihanku sendiri." Shibai menatapnya dingin. "Kata-kata yang bagus," ujarnya datar. "Tapi setidaknya kau sempat mengucapkannya sebelum aku menanyakan sesuatu." Kakuzu sempat menatap Shibai, lalu mengangguk pelan. "Tanyakan saja." Namun Shibai tidak bertanya apapun. Ia langsung mengaktifkan segel maha kuasanya. Dalam sekejap, tubuh Kakuzu berubah menjadi batu, sama seperti Toneri Otsutsuki dulu. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan. Madara memejamkan mata sejenak. Ia tahu kali ini Kakuzu benar-benar mati, tidak bisa dihidupkan kembali, kecuali Shibai menonaktifkan segelnya. Sementara itu di masa lalu, di desa Amegakure, Boruto sedang berhadapan dengan Kinshiki dan tangan kanan ayah Momoshiki. Suasana di sana kacau. Kinshiki menatap Boruto dengan tatapan curiga. "Jadi kau datang untuk menyelamatkan Momoshiki?" tanya Kinshiki dingin. Boruto menggenggam tangannya, menatap lurus ke arah mereka. "Ya. Tapi dengar baik-baik. Jika kalian masih menentang tuan kalian sendiri, aku tidak akan ragu melawan kalian." Tangan kanan ayah Momoshiki menatap Boruto dengan pandangan tajam. "Kau terlalu berani, anak manusia. Kau bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini." Boruto menatap Momoshiki yang terikat di tengah medan. "Aku tahu lebih dari yang kau kira. Aku dan Momoshiki berasal dari masa depan. Kami datang bukan untuk melawan, tapi untuk memperbaiki sesuatu." Kinshiki mengerutkan kening. "Kau bohong." Boruto menghela napas. "Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi kalau kalian terus menghalangi, aku akan bertindak." Sementara itu, di tempat lain, Eida yang sedang memantau kejadian melalui kemampuannya tiba-tiba tersambung lagi dengan Boruto. Suaranya terdengar di kepala Boruto. "Boruto, dengarkan aku. Aku melihat sesuatu di dimensi Shibai." Madara sedang menggunakan mata Shibai untuk melihat masa lalu. "Dan Sasuke, dia sekarang ditawan oleh ayah Momoshiki." Boruto terdiam, menatap ke langit mendung di atas Amegakure. Ia berbisik pelan, "Sasuke Sensei, bertahanlah." Boruto berdiri sambil menatap Eida dengan wajah penasaran. Eida menatapnya balik dan berkata dengan nada serius, "Boruto, kau harus berhati-hati. Saat ini Shibai versi baik sedang berusaha menyatukanmu dengan Sasuke di tempat lain. Mereka ingin tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa depan.
Mendengar hal itu, Boruto langsung terkejut. Apa maksudmu menyatukan kami? Untuk apa mereka melakukan itu? Tanyanya dengan nada bingung. Eida hanya menggeleng pelan. Aku tidak tahu detailnya, tapi aku bisa merasakan niat mereka. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Boruto menatap ke arah Kinshiki dan para Otsutsuki lain yang berdiri di sekelilingnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuhnya, energi besar dari buah cakra Shibai. Dalam sekejap, kekuatan itu menghempaskan semua orang di sekitarnya, termasuk Kinshiki. Boruto kemudian memegang bahu Momoshiki dan berkata cepat, kita harus pergi sekarang. Aku akan menggunakan Hiraishin untuk menemui Sasuke. Ia mencoba menggunakan teknik itu, tetapi tiba-tiba tubuhnya tidak berpindah sama sekali. Ia menatap ke sekeliling dengan heran. Kenapa tidak berfungsi? Gumamnya. Seketika, suara berat terdengar di belakangnya. Sosok tangan kanan ayah Momoshiki muncul begitu saja dan berkata dengan tenang namun mengancam, aku sudah memblokir jalur teleportasimu, Boruto. Boruto dan Momoshiki langsung menatapnya dengan wajah kaget. Momoshiki bergumam, hanya dia yang bisa menutup jalur Hiraishin milikmu. Boruto mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh kecemasan. Sasuke dalam bahaya, aku tidak bisa diam saja, ucapnya pelan tapi tegas. Jika memang sejarah harus berubah, biarlah begitu. Ia lalu menutup matanya, mengaktifkan tahap terakhir dari dojutsu Jogannya. Aura besar keluar dari tubuhnya hingga membuat udara di sekeliling bergetar. Tangan kanan ayah Momo tampak terkejut melihat kekuatan itu, bahkan Shibai yang berada di dalam tubuhnya ikut bereaksi. Boruto mendekat dengan cepat, memegang leher Otsutsuki itu sambil berkata dengan nada tajam, kau salah langkah. Seharusnya kau percaya pada kami. Terutama percaya bahwa orang di sampingku ini, Boruto menatap Momoshiki di sebelahnya, adalah pangeran Momoshiki asli dari masa depan. Setelah mengatakan itu, Boruto langsung mematahkan leher ayah Momo, lalu menebasnya hingga kepala dan tubuhnya terpisah. Dengan cepat, ia menghempaskan tubuh itu menggunakan teknik Juken khas klan Hyuga. Momoshiki yang melihatnya hanya bisa terpaku. Kau benar-benar melakukannya, Boruto, katanya dengan nada antara marah dan kaget. Kenapa kau sampai melakukan itu? Boruto menatap lurus ke depan. Sasuke dalam bahaya, jawabnya pendek. Ayahmu dan Shibai versi baik telah menyekapnya. Aku tidak akan tenang sebelum menyelamatkannya. Tanpa menunggu jawaban, Boruto melesat ke udara, diikuti Momoshiki, Kinshiki, dan pasukan ayah Momo lainnya. Mereka semua bergerak menembus ruang dan waktu, kembali ke masa sekarang menuju dimensi Shibai. Di tempat lain, Shibai melayang tenang di hadapan Madara dan Kaguya. Madara, ujarnya, untuk saat ini aku tidak akan mengambil kembali mata Byakuganku darimu. Saat mata itu berada padaku, aku justru tidak bisa melihat masa lalu dengan jelas. Aneh memang, tapi aku mengizinkanmu menggunakannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Madara tersenyum tipis dan berdiri. Baiklah, katanya sambil menatap Shibai tajam. Tapi dari caramu bicara, sepertinya kau sedang khawatir. Informasi yang kutemukan itu sepertinya membuatmu tidak tenang. Shibai hanya tersenyum tanpa menjawab. Namun Madara tahu bahwa senyum itu adalah bentuk kegelisahan. Tak lama kemudian, Madara melihat melalui penglihatan Byakugannya bahwa ayah Momoshiki tengah mencekik Sasuke. Ia ingin membunuhnya karena Sasuke telah melukai Urashiki parah. Anehnya, Shibai versi baik tidak menghentikan tindakan itu. Ia justru terlihat berpikir dalam diam, seolah mengingat perkataan Sasuke tentang masa depan yang hancur karena dirinya. Akhirnya, Shibai menatap ayah Momoshiki dan berkata, tahan dulu. Jangan bunuh Sasuke. Kita perlu mempersatukannya dengan Boruto dan Momoshiki dari masa depan. Ayah Momoshiki menatapnya dengan curiga, tapi kemudian ia menuruti perintah itu. Ia melepaskan cengkeramannya di leher Sasuke, lalu menggunakan jutsu untuk mengikat tubuh Sasuke hingga tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, Shibai pergi meninggalkan tempat itu. Ia hendak menuju ke lokasi rahasia tempat gurunya menyimpan gulungan ramalan. Tanpa diketahui olehnya, ayah Momoshiki menghilangkan wujud dan cakranya, mengikuti Shibai secara diam-diam. Madara yang mengamati dari masa sekarang melihat semua kejadian itu melalui kekuatan matanya. Ia menyadari bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui sejarah ini. Shibai akhirnya tiba di tempat rahasia itu dan menemukan gulungan ramalan. Ia membuka dan membacanya perlahan.
Namun matanya membesar ketika menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dalam gulungan itu tertulis nama ayah Momoshiki sebagai pemicu kehancuran sistem dunia. Ayah Momoshiki yang mengintip di kejauhan juga kaget mendengar hal itu. Ia langsung menghilang, kembali ke tempat Sasuke berada. Dalam hatinya muncul kebingungan besar. Apakah keinginannya untuk mengambil kekuatan gurunya, termasuk mata Jogan, justru menjadi awal dari kerusakan yang akan datang? Di sisi lain, Shibai masih berdiri di tempat itu dengan wajah murung. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ucapan Sasuke tidak sepenuhnya benar. Tapi sebagai dewa, ia tidak boleh langsung percaya. Ia harus mencari kebenaran sendiri, dan satu-satunya cara adalah dengan mempertemukan Boruto, Sasuke, dan Momoshiki di satu tempat. Sementara itu, di masa sekarang, fajar hampir tiba di desa Konoha. Tobirama dan Itachi berdiri di atap gedung Hokage, memandangi langit yang mulai terang. Kita tunggu sampai matahari muncul, kata Tobirama. Begitu waktunya tiba, kita mulai bergerak. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari bayangan, Zetsu putih dan Zetsu hitam. Mereka membungkuk dan berkata, izinkan kami membantu. Kami bisa menyamar sebagai Sumeaka untuk mengambil benda misterius yang disembunyikan di rumah Naruto. Tobirama menatap mereka tajam. Apa yang membuatku harus percaya padamu? Bagaimana kalau kau justru mata-mata musuh? Suaranya dingin dan tajam. Orochimaru yang berdiri di sampingnya tersenyum tipis. Tuan Hokage kedua, ujarnya lembut, mungkin kali ini mereka sungguh-sungguh. Kalau Anda tidak percaya, biarkan saya yang mengawasi mereka. Saya akan turun langsung menjalankan misi ini bersama Zetsu. Naruto, yang berada tidak jauh dari mereka, hanya mengangguk. Baiklah, katanya dengan nada yakin. Aku akan mempercayakan misi ini padamu, Orochimaru. Orochimaru tersenyum, lalu berjalan bersama Zetsu yang mulai berubah wujud menjadi Sumeaka. Di sisi lain, Ishiki dan kelompoknya masih membicarakan strategi besar mereka. Namun di dalam sebuah kubus batu besar, sosok Jura tiba-tiba membuka matanya. Ia tampak seperti baru saja merasakan sesuatu yang tidak biasa. Lalu adegan berpindah saat Kashinkoji tiba-tiba memunculkan salah satu kata pemanggilannya di hadapan Madara. Melalui kata itu, ia menyampaikan pesan singkat tapi tegas. Madara, ujarnya, kau harus segera menyingkirkan para Otsutsuki yang ada di hadapanmu sekarang. Aku mendapat firasat buruk. Dalam waktu dekat, akan ada bahaya besar yang mengancam Boruto. Aku butuh kau untuk tetap hidup sampai saat itu tiba. Madara hanya menatap tenang, lalu menjawab singkat, aku mengerti. Beri aku waktu beberapa hari. 3 atau 4 hari cukup untuk membereskan mereka. Kashinkoji menunduk sedikit sambil menambahkan, baguslah, lakukan dengan cepat. Setelah itu kau harus bersiap membantu Boruto. Aku akan kembali ke markas pusat Otsutsuki untuk membantu Obito. Usai berkata begitu, tubuh Kashinkoji perlahan menghilang di balik kabut cakra, meninggalkan Madara sendirian di tengah medan pertempuran. Madara berdiri tegap. Di dada kirinya terlihat jelas simbol wajah Hashirama yang terukir. Dengan satu tangan, ia mencabut batang besi hitam dari balik jubahnya. Di depannya, puluhan Otsutsuki mengelilinginya dari segala arah. Salah satunya melesat cepat ke arahnya, tapi Madara bereaksi sebelum lawannya mendekat. Ia melemparkan besi hitam itu dengan kecepatan luar biasa, memperkuatnya dengan cakra angin Rikudo. Batang itu menembus dahi Otsutsuki tersebut hingga rinne sharingannya pecah. Madara tidak berhenti di situ. Ia menciptakan 500 bunshin sekaligus, masing-masing membangkitkan Susanoo dalam bentuk sempurna. Para Otsutsuki, berjumlah 148 orang, segera menyerang bersama-sama. Mereka menendang, meninju, dan menghantam dinding Susanoo dengan kekuatan besar, namun perisai cakra biru itu tetap kokoh. Lapisan armornya berlipat-lipat lebih tebal dari biasanya, membuat serangan para Otsutsuki tidak mampu menembusnya. Madara yang asli melayang ke udara, duduk di atas pundak salah satu Susanoo kembarannya. Ia memandangi musuh di bawahnya, lalu berkata pelan, 148 melawan 1. Jumlah yang menarik. 2 Otsutsuki melompat tinggi, mencoba mengejar Madara ke atas. Mereka mengayunkan palu raksasa berlapis pasir besi dan duri tajam. Palu itu menghantam pundak Susanoo milik Madara dengan keras hingga pecah menjadi serpihan cakra. Madara melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan mudah. 2 Susanoo lainnya langsung membalas. Mereka menciptakan shuriken cakra besar dan melemparkannya bersamaan.
Dua Otsutsuki itu kehilangan kaki mereka akibat serangan tersebut. Tanpa menunggu, dua Susanoo menebas tubuh mereka menggunakan pedang besar. Tebasan itu begitu kuat hingga puncak gunung di belakang mereka terbelah. Namun serangan belum berhenti. Ratusan Otsutsuki lainnya terus menyerang Madara yang asli. Satu menendang tumitnya, satu lagi memukul paha, dua lainnya menghantam lengannya. Madara sempat terjatuh dan terseret ke tanah. Di saat itulah, salah satu Otsutsuki menembakkan Yasori Kudo tepat ke perutnya. Ledakannya membuat Madara terpental jauh. Ia mencoba menahan tubuhnya agar tidak semakin melayang, tapi bayangan besar muncul dari langit. Satu Otsutsuki membesarkan tubuhnya seperti raksasa, mirip teknik Baikan no Jutsu milik Choji. Dalam sekejap, ia menginjak Madara dengan kekuatan besar. Tanah di bawahnya tertekan, membentuk kawah besar seperti rawa. Para Otsutsuki bersorak, mengira Madara sudah hancur. Namun suara tenang terdengar di atas kepala raksasa itu. Madara duduk santai di sana sambil berkata, "Jadi ini yang disebut kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki?" Menarik sekali. Kekuatannya beragam dan fleksibel. Rupanya, Madara mengecilkan tubuhnya sendiri menggunakan kemampuan khusus dari Rinnegan itu, mirip dengan teknik Sukuna Hikona. Ia kemudian mengangkat batu raksasa dari dimensi Dewa Otsutsuki. Karena Rinnegan yang ia miliki terhubung langsung dengan dimensi tersebut, ia mampu menarik batu itu dengan mudah dan menghantamkan ke wajah Otsutsuki raksasa hingga tumbang. Sisa 147 Otsutsuki menyerang serentak. Tapi Madara menghilang dalam sekejap, muncul kembali dari bawah tanah melalui bunshinnya yang memanggil Mokuton 1000 tangan. Serangan itu memukul Otsutsuki raksasa hingga tak sadarkan diri. Madara muncul kembali dan menghisap energi Otsutsuki itu menggunakan Rinnegan miliknya. Tubuh musuh itu terserap masuk ke dalam dimensi kematian dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, sisa 147 Otsutsuki hanya diam terpaku. Mereka tidak menyangka Madara bisa bertarung secepat dan seluas itu. Madara menyeringai dan berkata dengan nada santai, "Anggap saja itu pemanasan. Aku bahkan belum menggunakan separuh kemampuanku." Salah satu Otsutsuki berbisik pada rekannya, dia benar-benar menguasai Rinnegan Dewa Otsutsuki dengan sempurna. Seolah dia salah satu dari kita. Rekannya menimpali, "Jika Madara sekuat ini, aku tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Uzumaki Boruto yang menjadi atasannya." Salah satu Otsutsuki yang mirip Kaguya menatap Madara dengan tajam dan berkata, "Kembalikan Rinnegan itu. Kau tidak pantas memilikinya. Kau hanya manusia yang berani-beraninya mencuri kekuatan para dewa." Madara tersenyum datar lalu menjawab, "Malu, katamu? Kalau begitu hentikan juga niat kalian merebut Jogan milik Boruto. Bukankah sama saja? Kita semua melakukan hal yang sama demi kekuatan. Jadi jangan sok suci di hadapanku." Ucapan itu membuat para Otsutsuki marah besar. Namun Madara sudah bersiap. Ia memanggil kembali 500 Susanoo dan menatanya seperti pasukan perang. Di belakangnya, 700 bunshin lain membangkitkan Mokuton Shin Susenju, membentuk formasi kokoh seperti benteng hidup. Jumlah totalnya lebih dari 1000 bunshin berdiri di hadapan Madara. Dari puncak patung kayu raksasa, Madara berseru dengan suara lantang, "Aku beri kalian tawaran sederhana. Jika kalian bisa mengalahkanku hingga aku tak bisa menggunakan satupun jutsu, aku akan menyerahkan Rinnegan ini dan menghilang ke alam kematian. Tapi itu pun kalau kalian benar-benar sanggup." Para Otsutsuki menahan diri, belum menyerang. Mereka mulai memperhatikan Rinnegan Madara lebih saksama. Salah satu dari mereka, yang duduk di atas bola Gudodama, berkomentar, "Dia terlalu percaya diri. Tapi mungkin memang ada alasan. Kalian tahu kan, kekuatan sejati dari Rinnegan Dewa Otsutsuki bukan hal yang bisa diremehkan. Leluhur Momoshiki saja hampir mati karena kekuatan itu. Pertanyaanku, apakah Madara sudah menguasai semuanya atau justru belum?" Pertanyaan itu membuat para Otsutsuki lainnya saling menatap. Mereka sadar Rinnegan yang digunakan Madara menyimpan kekuatan besar yang belum pernah terlihat. Tapi sejauh ini, Madara belum menunjukkan sepenuhnya kemampuan tersebut. Itulah yang membuat mereka ragu, apakah mereka sedang berhadapan dengan manusia biasa, atau dengan sesuatu yang lebih berbahaya dari Otsutsuki sendiri. Para Otsutsuki mulai mundur perlahan dengan penuh kewaspadaan. Mereka saling bertukar pandang, mencoba menilai apa langkah terbaik berikutnya. Tidak ada yang ingin bertindak gegabah, karena mereka tahu 147 dari mereka bisa saja lenyap begitu saja jika salah langkah menghadapi Madara. Melihat semua itu, Madara justru tertawa kecil.
Ia berdiri tegak dan bersuara keras, "Hei, mau kemana kalian semua? Mengapa malah mundur menjauh seperti itu? Apakah kalian takut padaku? Padahal aku belum melakukan serangan apapun, bahkan aku masih dalam posisi santai." Beberapa Otsutsuki saling berbisik pelan, tetapi salah satunya maju sedikit. Ia memiliki dojutsu yang bentuknya aneh, belum pernah terlihat sebelumnya oleh siapapun di dunia shinobi. Matanya perlahan terbuka, menampakkan pola seperti garis vertikal berwarna biru terang, mirip dengan simbol kuno dari suku Nahikona. Ketika dojutsu itu aktif, ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Wajahnya seketika berubah tegang. Ia menatap ke sekeliling dan berteriak, "Ini tidak mungkin, seluruh area di sekitar kita dipenuhi oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Mereka mengelilingi kita sepenuhnya." Sontak Otsutsuki lain yang tampak seperti ahli strategi mendekat dan bertanya cepat, "Apa maksudmu? Kau bilang kita dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat?" Yang bermata biru itu mengangguk dan menjawab, "Benar. Madara ternyata sudah sepenuhnya menguasai Rinnegan Dewa Otsutsuki. Aku bisa melihat puluhan ribu makhluk yang disebut Sumeaka bersembunyi di dalam dimensi tak kasat mata. Tidak hanya itu, ada juga akar pohon dewa yang menjalar di seluruh area ini. Semuanya terkendali oleh Madara. Dimensi tempat mereka berada bukan limbo seperti yang kita kenal, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, dimensi yang bersebelahan dengan kita, namun tak bisa dijangkau oleh mata biasa." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan nada serius, "Hati-hati. Jika tiba-tiba ada serangan datang tanpa sumber yang jelas, itu pasti karena Sumeaka yang dikendalikan Madara." Madara mendengarkan semua percakapan itu sambil tersenyum tipis. Ia menatap mereka dari kejauhan dan berkata santai, "Kalian sudah berbicara cukup lama. Aku mulai bosan menunggu. Jadi, mau sampai kapan kalian berdiskusi di sana? Aku sudah tidak sabar ingin melanjutkan pertarungan ini." Namun sebelum pertarungan kembali dimulai, suara yang familiar muncul di dalam pikiran Madara. Itu adalah suara leluhur Momoshiki yang berkomunikasi menggunakan Shinjutsu, sebuah teknik pikiran jarak jauh. "Madara," kata Momoshiki dengan suara dalam yang menggema di kepalanya, "aku akan membantumu sedikit. Aku punya kemampuan Shinjutsu yang bisa memperluas jangkauan komunikasi ke seluruh alam semesta. Aku baru saja menghubungkannya ke semua makhluk di planet bumi. Jadi sekarang, dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan." Madara terdiam sejenak, lalu ia mulai mendengar suara lain masuk ke pikirannya. Suara itu lembut tapi jelas, suara Kaguya dari planet bumi. "Sungguh luar biasa, leluhur Momoshiki," ujar Kaguya. "Kau benar-benar bisa menghubungkan komunikasi sejauh ini. Jarak antara bumi dan dimensi para dewa Otsutsuki tidaklah dekat, tapi kau melakukannya dengan mudah. Sekarang semua orang bisa saling mendengar." Boruto yang berada di sisi lain langsung menimpali, "Aku juga kagum. Jadi sekarang, kita semua bisa berbicara dan saling mendengar satu sama lain tanpa batas, ya?" Madara yang masih berdiri di tengah pertempuran menjawab dengan nada cepat, "Baiklah, ini memang hebat. Tapi bisa tolong langsung ke intinya? Aku sedang dihadang 147 Otsutsuki di depanku. Katakan saja apa tujuannya komunikasi ini diaktifkan." Kaguya segera menjawab, suaranya terdengar sedikit cemas. "Aku ingin melaporkan situasi di bumi. Jumlah Otsutsuki di sini semakin banyak. Mereka muncul terus-menerus. Aku curiga ini ada hubungannya dengan pasukan Amado. Kemungkinan besar dia memanfaatkan situasi saat kalian semua tidak ada di bumi." Boruto langsung menimpali dengan cepat, "Seberapa banyak jumlah mereka? Apakah hanya beberapa lusin, atau lebih dari itu?" Kaguya menghela napas pelan lalu menjawab, "Jumlahnya sangat banyak, bahkan sulit dihitung. Mereka semua bawahan langsung dari Shibai dan para dewa Otsutsuki yang lebih tinggi. Mereka muncul seperti pasukan tanpa akhir." Boruto menatap ke arah langit dan berkata serius, "Kalau begitu, aku akan segera melakukan Edo Tensei di planet bumi. Kita butuh bantuan tambahan. Dan tolong, jagalah Himawari baik-baik di sana." Di bumi, Orochimaru ikut mendengar percakapan itu dan bertanya, "Edo Tensei, ya? Siapa yang ingin kau bangkitkan? Apakah shinobi dengan kekuatan besar, atau mereka yang memiliki kemampuan taktis?" Sementara itu, Sasuke dan Naruto yang sedang berlari menuju lokasi Boruto ikut mendengarkan percakapan melalui sambungan Shinjutsu. Sambil berlari di samping Naruto, Sasuke berkata, "Kalau kau ingin membangkitkan shinobi, aku sarankan dua orang, Kakashi dan Shikamaru. Kekuatan mereka mungkin tidak setinggi para dewa, tapi kecerdasan mereka akan sangat membantu kita."
Oh, dan Kakashi mungkin bisa menemukan kembali ruangan rahasia milik Obito yang dulu dikurung oleh Nagato. Orochimaru menanggapi dengan nada penasaran, ruangan rahasia Obito? Maksudmu markasnya? Bukankah tempat itu sudah hancur bertahun-tahun lalu? Sasuke menjawab cepat, tidak, aku masih bisa merasakan energi dari sana. Lokasinya mungkin tersembunyi, tapi belum sepenuhnya hancur. Kunjungilah tempat itu, Orochimaru. Boruto yang masih bertarung di dimensi lain mendengar pembicaraan itu dan bertanya pada Sasuke, Guru, tempat itu sebenarnya apa? Apa yang ada di sana? Sasuke menjelaskan dengan tenang, di masa lalu, Obito pernah menyamar sebagai Tobi dan mengaku sebagai Madara untuk menjalankan rencana Mugen Tsukuyomi. Saat itu ia memiliki sebuah ruangan rahasia yang berisi ratusan Mangekyo Sharingan yang ia kumpulkan dari para Uchiha yang gugur. Tempat itu masih ada, dan di sana tersimpan banyak kekuatan mata yang belum digunakan. Naruto yang mendengarnya terkejut, matanya membesar. Ia menatap Sasuke dengan ekspresi tak percaya. Boruto kemudian berkata, jadi maksudmu, kau ingin Orochimaru mengambil salah satu Mangekyo itu untuk diberikan kepada Kakashi setelah dia dibangkitkan dengan Edo Tensei? Sasuke tersenyum tipis dan menjawab, tepat sekali. Kakashi memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan Sharingan. Memberikan mata itu padanya akan mengembalikan sebagian potensinya, sekaligus memberi kita keuntungan. Orochimaru di bumi menoleh ke arah Kabuto dan berkata, kau dengar itu, Kabuto? Cepat ke markas Obito di dekat desa Otogakure. Ambil satu saja Mangekyo Sharingan, yang paling stabil, lalu kembali ke sini. Aku akan mulai membangkitkan Kakashi dan Shikamaru sekarang. Kabuto mengangguk dan segera menghilang dalam kecepatan tinggi. Sementara itu, di dimensi para dewa, para Otsutsuki masih menatap Madara dengan penuh kewaspadaan. Mereka belum bergerak, tapi suasana di antara mereka menjadi semakin tegang, tanda bahwa pertempuran besar berikutnya sudah semakin dekat. Sementara itu, adegan berpindah ke Madara yang kini berada di dimensi para dewa Otsutsuki. Dengan wajah tenang tapi serius, Madara berbicara melalui komunikasi jarak jauh. Untuk kalian yang ada di planet bumi, katanya pelan tapi tegas, aku percayakan semuanya pada Kaguya dan Toneri. Aku yakin, selama Orochimaru yang menyebalkan itu masih berkeliaran, planet bumi akan tetap aman. Ia menatap ke arah depan, lalu menambahkan, maaf, aku tidak bisa terus berbicara. Aku sedang dikepung oleh 147 Otsutsuki di depanku. Setelah itu, ia memutuskan komunikasi tanpa ragu. Naruto yang mendengar hal itu hanya menghela napas panjang. Madara seperti biasa, sulit diatur, ujarnya dengan nada pasrah. Dia selalu ingin bertindak sendirian. Boruto menjawab dengan nada tenang, biarkan saja, ayah. Madara memang begitu karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan bertindak gegabah. Sementara itu, di tempat lain, Boruto mulai menyadari sesuatu. Ia melihat Shibai dan Dewa Otsutsuki tengah bersiap untuk menyerangnya. Dengan sekali amukan, leluhur Momoshiki melepaskan serangan Shinjutsu besar yang memecah dimensi para dewa menjadi 4 bagian. Suara ledakan bergema, dan ruang dimensi itu benar-benar hancur. Dewa Otsutsuki dan Shibai sadar bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi Boruto dan leluhur Momoshiki secara langsung. Shibai berkata dengan nada cemas, sepertinya mustahil kita bisa mengalahkan mereka berdua dalam kondisi ini. Kita harus memisahkan mereka, tapi bagaimana caranya? Dewa Otsutsuki menjawab, aku juga tidak tahu, Shibai. Aneh sekali, mengapa Amado belum datang? Seharusnya rencana ini sudah berjalan sesuai waktu. Boruto yang mendengar percakapan itu langsung berteriak, hei! Sebenarnya apa hubungan kalian dengan Amado? Apa rencana kalian dengannya? Dewa Otsutsuki menatap Boruto dengan dingin. Kau tidak perlu tahu, jawabnya singkat. Bertanyalah sebanyak apapun, aku tidak akan memberitahumu. Tak lama, Naruto dan Sasuke akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Naruto berkata sambil mengatur napas, maaf kami agak terlambat. Dimensinya berubah-ubah, jadi kami tersesat sebentar. Leluhur Momoshiki mengangguk dan menjawab, tidak apa-apa. Sekarang hanya kita yang tersisa di dimensi ini. Madara memilih untuk bertarung sendiri di tempat lain. Sasuke menimpali, aku percaya padanya. Madara tidak suka dibantu, dan aku tahu dia bisa mengatasinya. Boruto lalu memejamkan mata, mengaktifkan Jogan tahap keempat. Dari matanya muncul cahaya yang sangat terang, naik ke puncak langit dimensi.
Tekanan kekuatan luar biasa muncul di sekelilingnya, membuat tubuh Boruto berubah, menampilkan pola karma baru. Dalam keadaan itu, Boruto tiba-tiba melihat penglihatan masa depan. Ia melihat Dewa Otsutsuki dan Shibai akan dikalahkan oleh leluhur Momoshiki, tapi kematian mereka justru membawa kutukan berbahaya. Dalam penglihatannya, kutukan itu menyebabkan kematian banyak orang yang ia sayangi. Di masa depan, hanya Boruto, Madara, Sasuke, dan Kawaki yang masih hidup. Leluhur Momoshiki tidak terlihat nasibnya. Boruto terlihat kaget dan kehilangan fokus. Sasuke, yang memperhatikan perubahan wajahnya, bertanya, "Boruto, apa yang kau lihat? Mengapa wajahmu tiba-tiba tegang begitu?" Boruto menggeleng dan menjawab pelan, "Aku tidak tahu, Guru. Tadi aku seperti melihat masa depan. Tapi anehnya, aku tidak bisa mengontrolnya." Penglihatan itu muncul begitu saja. Naruto mendekat dan bertanya, "Apa yang kau lihat, Boruto?" Boruto menjawab dengan suara gemetar, "Aku melihat semua orang mati karena kutukan Dewa Otsutsuki dan Shibai. Tapi yang tersisa hidup hanya aku, Sasuke, Paman Madara, dan Kawaki." Naruto menatap anaknya dengan serius. "Lalu bagaimana dengan ayah? Apa yang terjadi padaku di penglihatanmu itu?" Boruto menjawab pelan, "Ayah sepertinya akan berhadapan dengan Kawaki di masa depan. Aku melihat ayah disegel di dimensi milik Kawaki, sangat jauh dari sini." Naruto kemudian bertanya lagi, "Bisakah kau melihatnya lebih jelas? Ayah ingin tahu apakah yang kau lihat benar-benar masa depan yang pasti." Leluhur Momoshiki kemudian menimpali, "Naruto, apa yang dialami Boruto adalah tanda kebangkitan Jogan tahap kelima. Pada tahap itu, penglihatannya akan jauh melampaui milikku. Bahkan, Jogan tahap 5 bisa membuat Boruto kebal terhadap penglihatan masa depan siapapun." Ia melanjutkan dengan nada tenang, "Kalau Jogan Boruto sudah bisa menampilkan masa depan secara otomatis, itu berarti kekuatannya sedang berkembang pesat. Kita hanya perlu waktu. Jogan Boruto berbeda dari semua Otsutsuki lain, hanya dia satu-satunya yang unik. Karena itu, nanti akan ada banyak Otsutsuki yang datang untuk merebut kekuatannya. Itulah sebabnya aku bekerja sama dengan kalian, agar para pengkhianat Otsutsuki bisa dimusnahkan lebih cepat." Boruto mendengarkan dengan wajah muram. Ia berkata pelan, "Tapi bagaimana caranya aku bisa membangkitkan Jogan tahap 5 tanpa kehilangan orang-orang yang kusayangi? Aku tidak mau kekuatan itu datang dengan harga seperti itu." Leluhur Momoshiki menatapnya dengan bijak. "Takdir tetaplah takdir, Boruto," ujarnya lembut. "Kita hanya bisa berusaha dan berjuang untuk mengubahnya. Soal hasil, biarkan waktu yang menjawab. Sekarang fokuslah dulu menghadapi Dewa Otsutsuki dan Shibai. Setelah itu baru kita pikirkan cara mempercepat kebangkitan Jogamu." Boruto mengangguk perlahan, matanya memancarkan tekad baru.